Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kali ini penulis apa ya? Mau jelaskan soal oli ya. Sekarang ini kalau kita milih oli, pasti yang kita pakai sebagai acuan pertama adalah kekentalan. Jadi orang itu pilih oli itu berdasarkan kekentalan dulu. Lihat buku spesifikasi, terus cari oli kekentalan yang sesuai. Ada yang menyarankan untuk lihat data HTHS, lihat spesifikasi oli yang lain. Tapi faktanya ya, banyak data oli yang kita butuh tapi nggak di share. Jadi kita lihat produk datasheet, ya paling cuma lihat kekentalan aja. Lihat kekentalan, oh KV 100-nya sekian, oh KV 40-nya sekian. Jadi kita tahu persis di rank mana di kekentalan oli itu yang bikin dia masuk ke kategori 10W40 misalnya. Oh, dia masuk yang 10W40 encer. Oh, dia masuk 10W30 yang kental gitu. Dari itu aja produk datasheet. Dari safety datasheet pun ya kadang ada yang informatif, ngasih informasi. Oh, ini mengandung PAO, ini enggak mengandung PAO. Ini 100%-nya parafin. Gitu aja ya. Tapi ya sekali lagi aditif-aditif pentingnya kita tidak tahu. Jadi makanya orang itu kalau beli oli sering dari kekentalannya. Masalahnya ya data kekentalan ini ya kadang ada yang nggak sesuai gitu loh. Jadi setiap oli itu diuji terus dites berapa kentalannya. Nah, tiap batch itu bisa beda-beda. Jadi kadang kita temui uji misalnya di PKIAE ya, lembaga perlindungan konsumen untuk oli di Amerika, itu menemukan oli yang ternyata kekentalannya nggak sesuai dengan yang dibungkus. Itu fakta. Jadi ya nggak semua data dari pabrikan itu bisa kita percaya ya. Karena pabriknya sendiri kan bahannya beda-beda. Oli itu nggak konsisten terus, misalnya kekentalannya segini gitu ya. Namanya produk pasti ada toleransinya. Ini yang kita jarang tahu. Tapi poin penulis bukan itu. Poin penulis adalah kita tidak bisa pakai data kekentalan ini untuk membedakan antara satu oli dengan yang lain. Mungkin ada pendapat bahwa 5W30 itu lebih encer dari 10W30. Enggak selalu ya. Enggak selalu. Karena ada faktor lain. Ada faktor lain yang membuat oli ini perilakunya juga bisa beda.
dari aditif anti ausnya, aditif anti buihnya, aditif anti oksidasi, dan banyak lagi ya. Tapi terutama adalah aditif viscosity index improver. Jadi contohnya ya, penulis sekarang belum ya, masih mau pakai oli Amsoil 5W50 kalau nggak salah, 10W apa 5W50, lupa, kayaknya 5W50. Yang jelas olinya itu kalau menurut orang-orang pasti lebih encer daripada yang 15W50 atau 20W50. Jadi oli 5W50 ini Amsoil Signature bisa jadi bakal dianggap orang bakal lebih encer daripada Meseran Super, bakal lebih encer daripada Fastron Techno 15W50. Penulis belum coba, tapi pendapat itu belum tentu benar ya. Jadi 5W, 10W, 15W, 20W itu bukan angka kekentalan ketika motor lagi dipakai. Jadi 5W, 10W, 20W, 15W itu adalah kekentalan ketika suhu dingin. Jadi ada 5W, 10W itu adalah biar olinya nggak terlalu kental ketika di suhu minus. Jadi di suhu minus itu oli kan sudah jadi hampir kayak pasta. Nah, ini di suhu ini yang membedakan. Kalau sekarang sih angka W ini nggak begitu banyak dipakai sebagai acuan ya. Ada acuan khususnya, Volt Crankcase Stat mungkin ya, lupa. Tapi ya pabrikan masih jarang mencantumkan, sehingga ya akhirnya W itu yang dipergunakan, padahal nggak begitu cocok. Banyak ya yang dari pemirsa atau membaca menyebutkan oli itu dari angka depannya. Itu nggak relevan, karena angka depan itu adalah angka ketika ya suhu dingin aja, harusnya nggak muncul di suhu panas, harusnya nggak mempengaruhi di suhu panas. Tapi ya memang kenyataan ada yang seperti itu. Jadi di suhu panas 5W dan 10W ini jadi berpengaruh. Mengapa begitu? Karena oli tersebut, oli yang pakai WW-an ini pakai aditif viscosity index improver. Jadi untuk membuat kekentalan bisa W-nya bisa beda banyak, jadi dipakai di suhu tinggi kental, dipakai di suhu rendah nggak terlalu kental, jadi nggak sampai beku. Itu macam-macam caranya. Kalau cara yang paling baik adalah dari penggunaan bahan oli yang punya viscosity index tinggi. Bahan yang punya viscosity index tinggi itu akan bisa enggak cair di suhu rendah, enggak beku di suhu rendah, dan enggak terlalu encer di suhu tinggi. Bahan-bahan ini biasanya adalah yang murni-murni,
parafin murni. Kalau parafin nggak murni itu namanya oli grup 2 dan grup 1. Makin murni jadi grup 3 plus parafin. Nah, 99% parafin. Nah, itu klaimnya, tapi ya fakta kita tidak tahu. Terus PAO itu juga oli-oli sintetik lain, PAG, apalagi itu. Wes sembuh lali banyak. Ester juga termasuk. Oli silikon juga termasuk. Nah, minyak nabati juga termasuk. Jadi kayak minyak goreng itu dikenal punya VI yang tinggi 160 ya. Itu VI yang termasuk kategori tinggi. Tapi ya namanya zat di alam, titik bekunya beda-beda. Kalau untuk oli itu dari bahan, aduh jaket lepas, dari bahan PAO gitu, titik didihnya, titik bekunya rendah, jadi 0 derajat masih bisa mengalir. Nah, sementara kalau misalnya kayak minyak goreng ya, yang sering nulis pakai kayak bimoli gitu, kan titik didihnya titik didihnya tinggi, titik bekunya tinggi. Jadi di suhu 0 derajat itu suhunya minyak gorengnya sudah mulai beku. Di bawah 0 derajat wis beku. Jadi kita masukkan kulkas, langsung jadi beku kan. Kadang supermarket yang suhu AC-nya terlalu dingin, kita lihat beku gitu ya. Apalagi yang merek ikan dorang gitu. Itu katanya kalau bekunya lebih tinggi minyak jahat, ya wis sembuh lah. Nggak bahas itu. Kembali lagi ke kekentalannya. Normalnya kalau yang bahan nggak murni ya, yang oli grup 2, oli grup 3 yang nggak 100% parafin, jadi ada naptalin ya, naptalin atau kalau aromatik sudah nggak ada, karena ya yang lebih diutamakan, dihilangkan itu adalah aromatik. Nah, kalau naptalin, itu nanti viscosity index-nya rendah. Jadi angkanya nggak bisa tinggi, mungkin cuma 120 atau bahkan 80 ya. Nah, biasanya yang namanya pabrikan ini mania ya, pingin bisa memberikan multi viscosity. Kadang ada yang nyombong, ini olinya bisa punya viscosity index tinggi karena pakai viscosity index improver. Nah, yang masalah adalah viscosity index improver ini. Viscosity index improver kemampuannya
tidak sebaik dari bahan olinya langsung. Jadi kalau bahan oli itu kena RPM tinggi itu kepake gitu ya, mungkin bakal jadi encer, tapi ya nggak parah-parah amat dan seringnya sementara, jadi nggak permanen. Ya memang kalau berlebihan suhu tinggi, suhu panas bisa permanen, tapi eh, efeknya nggak separah ketika dari bahan apa namanya, dari bahan viscosity index improver. Penulis nggak tahu nama bahan viscosity index improver apa. Yang jelas bahan viscosity index improver ini ada kelasnya juga, ada levelnya juga. Ada yang mahal, ada yang bahan poli atau apa, ada yang murah pakai bahan mono apa gitu. Efek viscosity index improver ini membuat oli jadi revert lagi ke asalnya. Jadi kalau alami, kalau dari bahan naturalnya, kekentalan itu bergantung sama ya bahan olinya itu sendiri. Nah, kalau dari bahan yang apa, oli viscosity-nya rendah, viscosity index improver ini buatnya adalah dengan pakai oli encer. Jadi oli yang lebih encer. Jadi misalnya ya, untuk buat, anggap aja wis contohnya 10W40, dia buat oli dari kekentalan 10W30. Nah ini ketika apa, ditambahkan viscosity index improver, dia bisa jadi 10W40. Masalah terjadi ketika mesin kena RPM tinggi, mesin mesin jalan, olinya dikocok gitu ya, gak kuat oli ini karena apa, additive viscosity index improver ini kemampuannya menahan kocokan itu lebih lemah daripada bahan oli aslinya. Jadi begitu kena kocok, additive viscosity index improvernya ini mengkeret, jadi nggak fungsi, sehingga oli yang apa, harusnya dibungkus ketulis 10W40, jadinya jadi kayak 10W30. Nah itu yang terjadi. Ini juga misalnya yang kayak yang oli 0W20 terus di katrol dijadikan 5W30 atau 10W30 pakai viscosity index improver. Ini yang bikin sulit untuk menentukan apa oli ini benar bakal apa, sesuai perkiraan kita atau enggak ada informasi yang bisa membuat kita apa, kita tahu bahwa oh oli ini tuh kalau dipakai ya kira-kira kayak gini gitu, enggak ada, jarang sekali. Data yang kita bisa tahu itu ya cuma kinematic viscosity KV 100 sama KV 40.
Data yang penting lain sebenarnya adalah HTHS, tapi pabrikan jarang sekali menunjukkan. Karena apa? Karena data HTHS ini akan menunjukkan kelemahan sebuah oli. Jadi oli yang mudah menjadi encer rasanya nggak akan mencantumkan HTHS. Karena apa? Kita bisa bandingkan, oh oli ini ya, oli merek ini ya, KV 100-nya ini, KV 40-nya ini, kalau dikira-kira harusnya HTHS-nya sekian. Tapi oli yang ini kok HTHS-nya turunnya, ngedropnya banyak. Nah, ini berarti olinya pakai aditif jelek dong, gitu. Jadi bisa ngira-ngira gitu. Makanya data HTHS itu jarang dibagikan karena terlalu membuka aib suatu produk. Nanti kalau penulis nemu contoh, penulis kasih. Jadi nggak bisa lah intinya ya, kita nggak bisa menentukan memperkirakan kemampuan oli dari kekentalan luarnya saja. Kita nggak bisa ngomong 5W50 itu olinya cepet encer, mending pakai yang 20W50. Kita nggak bisa ngomong gitu. Karena bisa jadi oli yang 20W50 itu ternyata buatnya dari oli 20W40 yang dikasih viscosity index improver. Bisa jadi kan kayak gitu. Jadi begitu dipakai, begitu kena RPM tinggi jadi 20W40. Itu yang membedakan ya. Jadi ya kayak pengalaman realnya ya. Penulis beli oli, sudah coba oli 3 merek oli yang kekentalannya 20W50. Apa aja? Repsol, Prima XP, Enduro, pernah coba enggak? Kayaknya iya ya, lupa wis penulis. Enduro sama Meseran Super, 4 merek, yang 3 dari Pertamina. Tentu ya suatu saat penulis akan coba-coba yang merek lain juga. Nah ternyata gimana? Dari sisi ketahanan terhadap CR ya, ketahanan terhadap terhadap RPM tinggi, yang nomor 1 adalah Repsol. Repsol itu yang paling bagus. Yang kedua adalah Meseran Super. Meseran Super ini agak cepat encer juga kalau misalnya kita habis ngebut gitu terus ya, gaspol terus ya, itu agak ngencer. Terus yang berikutnya yang gapnya lumayan jauh ya, jadi dari nomor 1 ke nomor 2 itu ada jarak, bisa dirasakan, tapi nggak sejauh dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah Prima XP. Prima XP itu kalau udah dipakai nggak usah kencang lah ya, di atasnya 60, jalan 70, jalan 80 itu akan jadi encer. Bisa jadi encer gitu. Terus yang berikutnya ya Enduro, bedanya mungkin dikit ya, tapi yang jelas ya antara Enduro dan Prima XP kayaknya bahannya sama, cuma beda aditif ya. Itu faktanya seperti itu. Dari sisi kekentalannya sendiri nanti penulis cari datanya ada enggak.
dari kinematic viscosity ya mungkin ada pengaruhnya, tapi yang penulis paling rasakan ya itu ketika dipakai ngebut gitu ya, olinya jadi cepet encer. Itu yang paling bisa dirasakan. Jadi ya kita nggak bisa lah pakai kekentalan itu sebagai acuan ya. Kita harus coba sendiri, mau nggak mau. Makanya penulis nyoba banyak oli, nggak nyebut oh kalau oli gini pasti gini nggak, harus dicoba dulu mereknya, sesuai merek. Kadang beda tahun juga beda hasil ya, kalau sudah gitu mau gimana lagi ya, namanya oli jenisnya banyak, variasinya banyak. Kalau bahan ini langka kan akhirnya nggak kepakai lagi. Ya wes lah, begitu saja, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.